Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, Sobat Jelajah Bantul, The UNESCO Creative Cities Network atau UCCN atau Jaringan Kota Kreatif UNESCO. Merupakan satu proyek UNESCO yang diluncurkan pada 2004 silam dan ini tentunya untuk mempromosikan kerjasama antar kota dengan menilai dan juga menghargai kreativitas sebagai faktor utama dalam pengembangan sebuah kota. Kata kuncinya adalah kreativitas. Ya, dan UCCN menilai bidang kreatif dengan ketentuan, salah satunya adalah mengakui konsep pariwisata kreatif yang dalam hal ini didefinisikan sebagai perjalanan yang terkait dengan pengalaman dan juga partisipasi kreatif. Nah, pada momentum kali ini bertepatan dengan jelang Hari Kartini yang identik dengan emansipasi wanita, hadir bersama saya narasumber dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul atau IWAPI Kabupaten Bantul. Saya akan perkenalkan untuk Anda Ibu Erwin Yuniati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini makin glowing semriwing ini Bu. Biasa Mbak, namanya perempuan. Perempuan kan harus selalu tampil cantik. Iya betul. Oke, baik. Baik, dan Sobat Jelajah Bantul, pada kesempatan kali ini Ibu Erwin akan mengajak Anda, kita semuanya untuk berbincang tentang satu tema, yaitu peran IWAPI yang dalam hal ini terdiri dari para Srikandi Kabupaten Bantul dalam rangka pemberdayaan pelaku ekraf. Songsong UCCN ini tentunya ya. Ya. Oke, Bu Erwin. Ya. Bicara masalah UCCN. Yuk kita ngobrolin itu dulu deh. Iya, boleh. Kesiapan Bantul sejauh mana sih Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kota kreatif ya, kota atau kabupaten kreatif, sebenarnya Kabupaten Bantul itu sebelum kita menuju ke UCCN sudah pantas dikatakan sebagai kota kreatif. Oke. Iya, karena kita melihat betapa sumber dayanya yang luar biasa, hasil karya-karya teman-teman pelaku ekraf itu juga luar biasa. Bahkan sudah diakui dunia juga ya, bahwa Kabupaten Bantul ini adalah hasil karyanya itu sudah 70% yang di DIY adalah menguasai ekspornya. Artinya kan karya-karyanya, kemudian SDM-nya, kemudian apalagi sekarang ekraf itu sudah masuk di pariwisata, otomatis kolaborasi yang sangat luar biasa kan antara pelaku ekraf, hasil ekraf dengan destinasi wisata itu sendiri. Saya pikir kalau kita bicara kota kreatif, Bantul itu memang sudah layak menjadi kota kreatif. 70% yang ada di DIY hampir ya, mungkin dari Bantul atau malah ya? Mungkin lebih ya, bisa lebih juga ya. Oke. Dan ini artinya bahwa memang Bantul secara lahir batin siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Dan kita di Kabupaten Bantul kebetulan sudah dibentuk tim ya, yaitu KEK atau Komite Ekonomi Kreatif yang di sini juga akan banyak membantu bagaimana Kabupaten Bantul ini menuju ke UCCN menjadi kota kreatif tingkat dunia. Kalau tingkat nasional atau Kemenparekraf ini sudah dikantongi, sudah luar biasa Bantul, dan ini juga sudah banyak didukung oleh kota-kota kreatif yang sudah dinobatkan menjadi kota kreatif tingkat dunia juga. Bahkan 1 tahun ini, kalau nggak salah 1 tahun ini kita KEK dibentuk awal 2022 kalau nggak salah. Tahun lalu ya. Jadi sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun ya Mbak. Ini sudah banyak yang kita kerjakan, kita siapkan, bahkan sampai bagaimana menyiapkan dari SDM atau teman-teman pelaku ekraf ini sendiri. Oke. Nah, Bantul kalau nggak salah yang diangkat kan craft and folk art, ya kan? Iya. Nah, yang diusung nilai terbesarnya dari Bantul ini apa? Ya, sebenarnya bukan hanya art dan folk artnya aja ya, tetapi di mana itu adalah ada nilai gerbongnya di belakangnya. Ini adalah banyak, apalagi di Kabupaten Bantul ada 4 subsektor unggulan ya. Kalau kita bicara tentang ekraf sendiri atau dari Kemenparekraf itu Indonesia itu kan ada 17 subsektor yang kita angkat ya. Tapi di Bantul sendiri fokus dari 4 subsektor itu sendiri, ada kriya, seni pertunjukan, kemudian fashion dan kuliner. Nah, di sini kan otomatis kenapa Bantul pingin banget dinobatkan menjadi kota kreatif tingkat dunia. Tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling itu yang paling utama. Nah, di sini otomatis semuanya ambil peran, apalagi teman-teman pelaku ekraf. Jadi di sini
tidak usah pesimis atau tidak usah berpikir bahwa nanti Kabupaten Bantul menjadi kota kreatif ini yang diangkat hanya art dan folk art-nya aja. Gerbongnya akan otomatis akan menjadi pendorong juga dan akan menerima impact-impactnya juga. Gitu. Yang pada akhirnya segala lini sektor akan terangkat. Betul. Tergantung kita sebagai pelaku ekraf bisa nggak mengambil momen itu, bisa nggak menyesuaikan dari kondisi lingkungan. Kadang kan kadang teman-teman itu tidak semuanya sih. Ada teman-teman yang state aja atau pasif, menunggu sifatnya. Padahal namanya kita itu sebagai pelaku usaha, pelaku ekraf, itu yang namanya aja ekraf ya, kreatif ya. Ya kita itu nggak boleh diem atau nggak boleh hanya sifatnya menunggu disuruh, menunggu diminta, menunggu bantuan apalagi ya. Kita itu harus, apalagi sekarang selalu didengung-dengungkan UMKM naik kelas kan gitu. Nah itu kita harus yang proaktif juga. Kita harus pintar menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bantul sudah begitu gencar mau menuju UCN. Bagaimana kesiapan SDM-nya sendiri? Ya ayo kita saling dukung gitu kan, nanti di situ juga akan terbentuk suatu ekosistem kan. Ya. Nggak akan mungkin bisa scale up kalau nggak punya daya kreativitas. Betul itu, iya. Betul. Berarti artinya nggak boleh lagi berpangku tangan. Nggak boleh. Kita bergerak. Iya, sudah nggak saatnya itu. Sudah ketinggalan nanti ya. Dan saya itu gini Mbak. Kenapa harus kita itu proaktif? Saya sebelumnya memang profesi saya lawyer ya. Lawyer itu kan ada di situ kebiasaan namanya jemput bola. Jadi kita itu kalau lawyer hanya diem yo nggak bakalan ini juga kasus nggak bakalan ada juga, nggak datang, nggak mesti datang juga. Tapi kita bagaimana proaktif jemput bola. Sama di pelaku usaha itu kita juga harus kayak gitu. Kita harus proaktif. Proaktif di sini jemput bolanya bukan berarti ada di jalan terus kita cegat, enggak. Tapi bagaimana kita membidik segmen pasar yang ada, yang tepat. Nah, itu yang harus mulai sekarang teman-teman itu harus bisalah mengejar tentang itu. Jadi jangan sampai produksi tapi nggak tahu segmen pasarnya. Betul. Kemudian ikut pelatihan terus, saya itu butuh pelatihan ini, butuh pelatihan itu, butuh ini. Tapi hanya ikut terus tidak diterapkan dengan nggak ada actionnya. Nah itu, jadi akhirnya kan tahun demi tahun akan tidak ada perkembangan yang katakanlah bagus gitu. Tahu-tahu udah ganti tahun aja. Ya ganti tahun, Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, ikut pelatihan ini lagi, akhirnya kan terbuang waktunya, usahanya juga tidak semakin maju, bahkan di saat pandemi tidak bisa survive. Nah akhirnya kan kurang manfaat kalau saya bilang, kurang manfaat dalam menyikapi hidup. Ya. Karena bisnis yang bagus itu yang dijalankan bukan diwacanakan kan? Betul Mbak Rani. Kalau hanya wacana rencana terus gini, gitu. Tanpa ada action. Nunggu sempurna nggak sempurna. Gitu kan. Betul. Oke, baik. Tentunya banyak faktor yang menjadi satu nilai plus, satu value lebih dari Bantul yang dipunyai sebenarnya potensinya. Betul. IWAPI sendiri nih, nah spesifik nih ke IWAPI karena momentum Kartini pas Kartini, banget ini ya. Emansipasi wanita kalau dulu didengung-dengungkan dengan A, B, C, D, gitu. Nah sekarang kita lebih ke aksi nyata aja deh. Teman-teman di IWAPI pasti Sri Kandi Bantul ini luar biasa. Di jelang UCCN ini bagaimana teman-teman IWAPI mengambil peran nih Mbak Erwin? Iya, jadi namanya Sri Kandi, kemudian emak-emak, pasukan emak-emak gitu ya. Itu kan luar biasa, Mbak. Ini ras terkuat di dunia. Oh iya, benar. Coba kita menengok ke belakang dikit ya, masa pandemi kemarin. Siapa yang lebih settle dan lebih kuat? Emak-emak. Emak-emak. Tiba-tiba semua grup WhatsApp jadi pasar tiban. Nah, itu luar biasanya emak-emak. Jadi saya memang bergabung di organisasi yaitu IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Di sini itu isinya adalah semuanya perempuan, semuanya punya usaha, dan usaha di sini tidak harus ada ukurannya besar kecil. Dan harapan saya justru teman-teman yang usahanya masih kecil begitu masuk di IWAPI bagaimana nanti menjadi besar, karena di sini adalah kebersamaan. Jadi yang besar bisa membantu yang kecil juga tidak usah malu untuk belajar dengan yang besar. Nah, begitu ada
Kabupaten Bantul mau menuju UCCN, otomatis karena saya juga terlibat di Komite Ekonomi Kreatif di bidang kemitraan, Mbak, di sini. Saya juga sebagai Ketua IWAPI, jelaslah saya pun langsung sosialisasi ke teman-teman bahwa kita tidak boleh lengah atau tidak boleh hanya diam. Ini momen yang bagus bagaimana kesiapan, karena nanti kalau sudah dinobatkan menjadi kota kreatif dunia, jangan sampai hanya menjadi penonton. Kalau sudah menjadi penonton nanti baru protes. Loh, kok orang lain yang loh kok di sana kok ini. Nah, makanya kan saya nggak diajak kayak gitu kan, Mbak. Jadi tidak usah menunggu diajak, tapi bagaimana proaktif. Nah, kebetulan Mbak di IWAPI ini sebelum katakanlah ada mau menuju UCCN, kami sudah banyak melakukan pemberdayaan perempuan. Jadi kami punya program unggulan 1000 Srikandi Bantul Bangkit dan Berkarya. Wow. Jadi itu gimana itu? Iya, jadi gini, boleh Mbak, diceritain. Kami itu melatih targetnya 1000 ibu-ibu itu 4 tahun. Awal ya itu program kerja kami. Jadi 1000 ibu-ibu yang notabene benar-benar ibu rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan apapun. Gitu awal jobless gitu. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 700 ibu-ibu yang kami latih, ibu-ibu rumah tangga. Harusnya sudah selesai 4 tahun itu. Bahkan ini sudah masuk ke tahun 5 karena saya sudah kepilih yang kedua menjadi ketua. Tapi karena pandemi, jadi semuanya agak tidak sesuai dari planning yang yang sudah kita rencanakan. Jadi ibu-ibu rumah tangga ini bagaimana kita latih, kita dampingi sampai menjadi seorang ibu wirausaha. Dan dari 700 yang kita latih ini alhamdulillah sekitar 400-an 25 kalau nggak salah, Mbak, atau 475 sudah benar-benar menjadi embrio wirausaha atau menjadi UMKM. Ya katakanlah kalau 1000 harapan saya bisa 500 lah, bisa separuh nyantol menjadi wirausaha. Artinya kan kita juga membantu pemerintah Bantul untuk mengentaskan satu kemiskinan, kemudian mengentaskan pengangguran. Dan kenapa sasarannya ibu-ibu? Karena kami memang di IWAPI ini kan pasukan mak-mak ya, Mbak. Kita pun akan memberi contoh mereka bahwa kita itu bisa, perempuan itu bisa. Jadi apalagi saya melihat ibu-ibu rumah tangga itu kan juga banyak yang di usia produktif ya. Betul. Usia produktif kadang melihat nunggu putranya sekolah TK atau apa, ngerumpi yang nggak tahu arahnya. Nah, kenapa di BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita gitu kan? Sosialita, nah itu nanggung banget gitu. Saya itu eman gitu ya, Mbak. Saya itu eman ngelihat kayak gitu. Kenapa? Mereka itu sebenarnya orang yang kreatif, orang yang produktif. Kenapa? Waktunya hanya akan habis untuk itu. Saya gitu. Coba kita rangkul dari 17 Kapanewon, Mbak, pelan-pelan 1 Kapanewon, pindah Kapanewon lagi, terus dari 50 lah akhirnya 700 sudah kita latih. Dan kemarin di akhir 2022 kita adakan gelar potensi produk unggulan Kabupaten Bantul, tapi unggulan dalam arti ini adalah dari hasil binaan kami, dan itu luar biasa. Kemarin diberi apresiasi dan kita bisa menampilkan sekitar berapa 300 UMKM baru, dan kita juga sambil melatih ada sekitar 100 dan kita pusatkan di Pasar Seni Gabusan. Kenapa di Pasar Seni Gabusan? Karena saya melihat Pasar Seni Gabusan itu kan tempatnya luas, bagus, dan ini juga harus kita angkat karena di situ kan harapannya menjadi sentral pusat kerajinan hasil karya Kabupaten Bantul. Nah, di sini juga menjadi dari KEK juga ingin mengaktifkan lagi bagaimana PSG ini nanti bisa aktif dan bisa sebagai yang diharapkan adalah pusat kerajinan baik penjualan maupun edukasinya juga gitu, Mbak. Oke, ini luar biasa ya. Baik, Mbak Erwin pasti masih punya beberapa cerita hebat lagi tentang bagaimana pemberdayaan perempuan. Iya betul, Mbak. Tapi ditahan dulu, Sobat Jelajah Bantul. Kami masih akan berbagi cerita kepada Anda bagaimana tentang penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul untuk menuju UCCN setelah yang satu ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Dinas Pariwisata menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka membangun ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul
dengan tujuan untuk nantinya membangun ekosistem ekonomi secara nasional pada pelaku ekraf. Hadir pada kesempatan ini Pak Menteri melalui video, lalu Pak Bupati, beberapa teman dari Kepala Dinas DIY Rawuh dan juga dari terutama yang dari Solo Tigo, dari Ponorogo, dari Pekalongan, dan dari Surakarta. Hari ini hadir mensupport kegiatan kita sehingga kita optimis bahwa mudah-mudahan cita-cita Bantul menuju jejaring Kota Kreatif Dunia UCCN tahun 2023 mudah-mudahan bisa kita raih dan kita capai, bukan dalam rangka untuk mengejar status, tetapi bagaimana Bantul terkenal dan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, hari ini kita mengadakan seminar nasional. Itu sesungguhnya kita ingin mengajak kolaborasi dengan daerah-daerah lain. Tadi saya sampaikan, ada problem-problem dalam industri kreatif kita. Kita ini tidak punya bahan baku. Kita punya sentra bambu, bambu nggak punya. Kita punya sentra kulit, kulit kita tidak punya. Kita punya sentra gerabah, tanah liat nggak punya. Kita punya sentra home decor, pembuatan home decor luar biasa. Tapi kita tidak punya serat abaka, tidak punya enceng gondok, tidak punya rotan. Maka daerah-daerah lain di Indonesia, ayo kita kerjasama. Kalian yang alamnya atau daerahnya itu tepat untuk memproduksi bahan-bahan baku, itu produksilah, nanti kami yang menyerap. Nah, ini namanya ekosistem ya, ekosistem kreatif nasional. Itu coba kita tawarkan dari Bantul. Kita sudah presentasi kepada Pak Menteri Sandiaga Uno, ini loh Pak, problem industri kreatif craft tidak hanya di Bantul tapi di seluruh Indonesia. Belum adanya satu ekosistem yang menjamin keberlangsungan aktivitas itu. Oke, kembali di podcast Jelajah Bantul, dan kali ini kami masih bersama IWAPI Kabupaten Bantul tentang pemberdayaan pelaku ekraf dari para Srikandi yang ada di dalamnya. Baik Bu Erwin, pasti masih ada banyak cerita seru nih tentang bagaimana sih penguatan ekraf tentunya ya dalam rangka menuju UCCN tadi, tentunya dari teman-teman yang bergabung di IWAPI. Iya, betul Mbak. Ya, jadi kalau IWAPI itu multi Mbak. Jadi tidak ada batasan yang usahanya harus A, B, C, D, E, enggak. Semua pelaku perempuan yang punya usaha bisa masuk. Termasuk yang punya usaha dalam rangka berdoa biar punya usaha. Kalau belum punya usaha baru berdoa nggak boleh Mbak. Jadi harus level doa nggak boleh. Iya, harus boleh. Ya? Harus sudah benar-benar punya usaha dan perempuan. Jadi kalau laki-laki juga nggak boleh. Kameramen ini nggak boleh. Nggak boleh. Punya bisnis nggak boleh. Harus perempuan. Ya istrinya nanti yang gabung itu boleh ya. Jadi kalau kebetulan di IWAPI Bantul ini ada usaha kuliner juga ada, kemudian fashion juga ada, kemudian kulinernya juga macam-macam, ada herbal, kemudian toko-toko kelontong juga ada, kemudian jasa pariwisata juga ada, jadi tour travel gitu Mbak, itu juga ada. Jadi saya pikir IWAPI juga luwes kok Mbak, kerjasama dengan Dispar itu sudah luar biasa juga. Kemarin kita juga ini ngadain apa itu? Lomba TikTok ya, bagaimana mempromosikan itu sebenarnya yang ambil tema kita sendiri, bagaimana mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten masing-masing. Nah itu IWAPI ngambil di Hutan Pinus kemarin. Nah itu juga yang bikin video dan nyatanya juga dari Dinas Pariwisata, kan luar biasa itu. Dan akhirnya juara juga. Musuh mama mah gitu ya. Oke, Mbak Erwin, bicara lagi-lagi menuju Bantul menuju UCCN. Ini salah satunya kan bagaimana membangkitkan sesuatu yang memang menjadi satu nilai lebih. Iya, betul. Ya. Termasuk Bantul salah satunya nih, kita punya keris. Iya, keris ini kan juga warisan budaya juga ya. Jadi yang
perlu kita lestarikan. Ini Jangan Bantul sampai, punya loh. oh iya, daerah Imogiri ya Mbak ya, daerah Imogiri. Ya. Ya. Kemudian batik. Batik, Nah ini ya. kalau bicara batik Mbak Erwin paling jago nih. Boleh ceritain dong kemarin yang kisah apa itu? Batik nitik Batik ya. nitik. Ya, Bagaimana sampai ini kemudian jadi luar biasa. Ya, gitu. jadi di kawasan Kembang Songo atau Trimulyo itu memang Jetis ya. ya Jetis itu memang ada sejarah bahwa di situ terdapat ibu-ibu pembatik. Jadi zaman Sri Sultan ke-7 sebenarnya sudah mereka membatik dan hasil batikannya itu diserahkan ke keraton. Tapi batik mentah ya Mbak. Dan batik mentah gimana batik mentah itu batik yang baru dibatik tok, belum diwarnai. Jadi masih berupa malam tok itu. Okay. Nah, itu saat saya itu diskusi dengan saat itu di Sperindak DIY, ternyata saya baca batik nitik. Begitu terus saya gali, loh batik nitik itu kok unik saya gitu. Karena cantingnya yang membedakan dari proses pembuatan batik yang lain. Bedanya gimana itu? Kalau yang batik lain itu kan cantingnya bulat-bulat semua kan. Terus cara membatiknya juga ada yang diseret, ada yang di titik-titik juga ada. Ada yang kadang batik kalau kontemporer pakai kuas. Nah, kalau nitik ini cantingnya dibelah menjadi 4. Jadi ada 4 lubang gitu? Enggak 4 lubang, tetap 1 lubang, cuman dibelah jadi 4. Otomatis nanti hasilnya itu kotak-kotak itu loh Mbak. Kalau batik selama ini kan hasilnya bulat-bulat ya. Nah ini kotak-kotak dan cara membuatnya tidak boleh diseret, cukup di titik-titik. Makanya batik nitik. Nah itu yang menjadikan unik. Saya di tahun 2014 saya mencoba menggali di Kembang Songo itu masih ada sekitar 14 pembatik nitik. Oke. Nah itu pun tidak menjadi fokus bahwa kesehariannya membatik, enggak. Kayak seolah-olah ya samben gitu. Waktu slow saja. Waktu slow saja karena mereka juga punya pekerjaan lain, entah jualan, entah apa. Saya melihat itu kok eman gitu ya Mbak. Ini benar-benar ada di Kabupaten Bantul. Ini harus diselamatkan karena batik itu juga merupakan warisan budaya juga kan, dan nggak boleh lah nanti suatu saat lu nitik itu punyanya daerah sana daerah sini, ini harus diselamatkan. Nanti giliran diklaim komplain. Nah kan kayak gitu. Akhirnya 2014 saya coba dampingi, ibu-ibu saya suruh batik, tapi memang untuk mendampingi itu kan tidak mudah Mbak. Betul. Karena mereka juga berpikir, bahkan saat itu bilang gini, Bu Erwin nek kula batik, emangnya batik kula jelas jenengan pundut. Gitu. Nek jelas jenengan pundut kula ajeng batik terus. Nah, jadi batiknya apa bisa menjamin saya beli terus saya gitu. Saya saat itu ya apapun hasilnya batik jenengan saya beli saya gitu. Begitu mereka bangkit membatik lagi, semua batik mentah itu saya beli Mbak. Di situ saya baru masuk, Bu, jenengan itu mau saya jadikan juragan. Jangan hanya sebagai pengrajin tok, setor tok gitu ya. Dan terus akhirnya mereka saya bangkitkan, terus saya ajak syuting Mbak saat itu. Saya ajak syuting Indosiar, Antv, pokoknya saya promosi bagaimana menyelamatkan batik nitik ini. Dan alhamdulillah dengan itu akhirnya mereka bangkit dan saya mencoba merangkul di daerah sekitar. Ke daerah Melawang 1, Melawang 2, saya tumbuhkan embrio-embrio baru yang awalnya tidak ngerti batik itu seperti apa, hanya sebagai penikmat batik aja. Oh beli batik pakai sudah. Filosofis nggak tahu, apalagi caranya. Dan nggak ngerti ternyata punya value gitu kan. Dan punya filosofis juga tentang nitik. Akhirnya mereka coba saya rangkul, ayo kita belajar, minimal kita bisa berkarya, ngerumpi-ngerumpi tapi ada hasil karyanya daripada ngerumpi nggak ada hasilnya. Alhamdulillah kelompok Melawang 1 bisa terbentuk, Melawang 2 terbentuk, akhirnya ada lagi memem dan yang awalnya 14 sekarang menjadi 135 kalau nggak salah. 135 dan terus kita dampingi. Dan sekarang sudah mulai produktif semuanya. Semua produktif. Awal itu Mbak batik mentah itu hanya bisa terjual 200 atau 250 itu yang paling halus, yang sudah paling bagus. Sekarang batik nitik itu paling murah 1,5 juta Pak. Artinya kan ini menjadikan semangat dan menjadikan nilai ekonomis yang tinggi di daerah Trimulyo itu sendiri. Dan kalau Mbak Rani mungkin juga nggak asing ya, kawasan Blawong itu kan terkenalnya bukan batik ya, ahli sumur kan Mbak kalau saya. Betul. Nah ahli sumur. Sekarang sudah bisa katakanlah ahli sumur itu kan yang laki, yang perempuan sudah menguasai ahli batik nitik. Nah jadi di situ, jadi saya berusaha untuk menumbuhkan sesuatu yang baru dan menyelamatkan yang awalnya hampir punah dan sampai perjalanan ke sini, alhamdulillah juga yang saat itu mimpi saya itu hanya
Sri Mulyo menjadi sentral Badik Nitik, justru hadiahnya luar biasa. Sekarang menjadi mendapatkan IG atau indikasi geografis. Ini kan jelas-jelas diakui secara dunia bahwa Badik Nitik ini ada di Kabupaten Bantul, dan salah satu pengrajinnya kemarin juga sudah kita kirim ikut Dubai Expo. Jadi diakui dengan IG-nya itu indikasi geografis, dan mereka untuk expo ke sana bukan jualan tapi bagaimana proses dari nitik itu sendiri kenapa sampai mendapatkan IG, dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa di Dubai itu. Dan ini menjadi sesuatu yang nggak pernah kepikiran sebelumnya pasti. Iya benar Mbak. Jadi sempat namanya teman-teman ya cerita dulu kalau ngelihat Bu Erwin, wah bisa keluar negeri bisa gini, seneng ya. Sekarang mereka merasakan oh bisa jualan batik dapat uang, walaupun kadang ada sisi lain juga ya mungkin yang bicara kalau mengenalkan batik itu ya filosofisnya, budayanya, nggak usah jangan terlalu nilai ekonomis. Loh kita nggak bisa lepas itu, namanya merangkul. Dan kita kan juga harus ada endingnya, namanya bisnis ya. Bisnis kan harus ada nilai ekonomis. Betul. Seperti kenapa Bantul kabupaten kreatif atau kota kreatif tingkat dunia, tujuannya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah di sini kan yang memang saya lebih pemberdayaan perempuan itu bagaimana mereka itu bisa berkarya dan mendapatkan suatu nilai ekonomis kan gitu. Betul. Dan yang pasti harus menyiapkan mentalnya. Betul, iya Mbak. Nah, karena itu nanti, yang harus nanti selalu takutnya, kita motivasi. Takutnya pada kaget nih, tiba-tiba Bantul dinobatkan sebagai ini, hah? Apa sih? Gitu nggak ngerti kan gitu. Blongo gitu kan nggak mungkin ya. Nanti justru yang peran aktif karena di sini adalah jejaring kota, justru yang proaktif dari kota-kota lain, mereka salah persepsi. Loh kenapa diambil kota-kota lain? Padahal ini adalah jejaring. Bagaimana nanti kita berkolaborasi kan gitu. Dan kolaborasi ini adalah tujuannya untuk menguatkan usaha yang ada di Kabupaten Bantul ini juga kan gitu. Dan kalau kondisinya gimana Mbak? Pasca gempuran pandemi Covid kemarin, ada ini nggak? Ya pasti ada lah Mbak. Jadi COVID ini sebenarnya kalau dibilang semuanya kena dampak pasti ya semua pelaku. Tapi kalau saya melihat sisi positifnya aja. Jadi bagaimana teman-teman ini sekarang menjadi kreatif bersikap gitu. Begitu sudah awal ada COVID mungkin meratapi ya. Aduh nggak berani keluar, nggak berani gini. Tapi apakah kita hanya kan seperti ini terus? Tapi perlu dikondisikan. Kita itu kalau dikondisikan lingkungan itu kan harus sikap kan Mbak. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kita itu harus pelaku usaha itu harus mengenal 4K. Apa itu? Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kritis, kreatif, komunikatif dan kolaborasi. Nah di sini kritis bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu harus sikap cekat gitu Mbak. Jadi satset lah ya. Satset des gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi nggak boleh cuman wah kena Covid ya wis lah nanti menunggu Covid berakhir mungkin nggak bisa. Dengan adanya Covid ya ayo kita gerak apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi, karena ketika kita mau berpikir maka otak akan bekerja dan mencari jalan. Betul Mbak. Ya Allah, so bijak banget saya hari ini ya. Dan itu saya begitu lockdown 6 bulan ya sedikit cerita. Kalau nggak salah lockdown itu 4 bulan kalau nggak 6 bulan ya Mbak dari Maret. Saya memang memberanikan diri. Saya begitu melihat teman-teman beralih ke kuliner ke ini, oke, nggak apa-apa. Itu menjadi penghasilan baru nggak masalah. Tapi jangan sampai usaha yang sudah dirintis ini menjadi mati. Yang sudah dirintis sudah puluhan tahun, kenapa dibiarkan? Bagaimana tetap jalan? Nah ini yang kita kadang kurang menyadari bagaimana kita bisa survive kan gitu. Nah saat itu saya mencoba, ayo kita bangkit saya gitu. Pertama yang saya bangkitkan adalah gerak di fashion karena saya memang usaha saya di fashion ya. Ayo teman-teman bangkit, kita berkarya dan karya kita itu adalah yang kita tawarkan bagaimana karya kita itu pas di masa pandemi. Salah satunya ada APD yang kita tawarkan. Saya ajak fashion show di bandara Mbak saat itu. Padahal saat itu kan bandara orang bilang, oh pintu gerbangnya Covid kan gitu. Tapi saya berpikirnya gini. Virus penyakit itu di mana-mana ada kok. Tidak harus di bandara atau dimanapun. Saya membidik bandara kenapa? Saat itu bandara JIA itu kan baru ya, baru mau launching malah COVID. Nah dan itu menjadi orang-orang itu memperhatikan, oh bandara megah, oh bagus, DIY punya bandara sebagus itu. Nah di situ saya ajak teman-teman
untuk berkarya, dan kita fashion show di sana. Fashion show-nya bukan yang kita menghadirkan tamu banyak orang karena nggak boleh ya. Kita fashion show virtual. Kita ngadain talk show, bincang-bincang dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM, kemudian dengan Pak GM sendiri. Tujuan saya apa, Mbak? Untuk membangkitkan bahwa kita itu harus bangkit, kita itu bisa. Jualan yang lain boleh, tapi jangan sampai usaha yang sudah kita rintis itu main produknya jangan sampai dilewatkan. Betul, gitu ya. Dan alhamdulillah Mbak, dari hasil fashion show kita secara tidak langsung yang awalnya tidak melek digital, yang HP itu katakanlah hanya sebagai obrolan yang kurang pas, akhirnya teman-teman jadi ngupload di medsos, ini bisa jualan online. Nah, kalau kita itu dipaksakan dalam kondisi, kita cekat dalam bertindak, itu kan akhirnya juga kita tidak terpuruk, tetap akan survive. Itu yang the power of kepepet. Nah, kepepet yang bagus nggak apa-apa kan gitu. Nah itu ya. Jadi bagaimana kita harus kritis bersikap kan, kayak gitu. Betul. Ya. Karena jangankan kita, dari bulu ketiak saja kita belajar bahwa ternyata dalam kondisi terhimpit masih ada asa, masih ada harapan untuk tetap bertumbuh. Betul, iya. Sampai ke sono kan. Nah, satu lagi nih, ada yang mengelitik saya, bagaimana nih teman-teman di IWAPI, para serikandi hebat ini, apalagi sekarang di era gempuran teknologi, informasi gitu kan. Betul. Bagaimana mereka bisa menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus kewirausahaan ya. Gitu ya Mbak Erwin. Iya, jadi saya kan sebagai ketua juga harus bagaimana bisa memberi kemanfaatan teman-teman yang masuk di IWAPI. Tapi saya juga selalu bilang sama teman-teman, dan ayo IWAPI itu juga harus bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, terutama adalah teman-teman UKM, pelaku UKM. Nah, di sini kita sudah berapa kali mengadakan pelatihan bisnis digital marketing, itu juga sudah kita adakan. Pertama yang kita adakan adalah anggota dulu, anggota IWAPI dulu. Habis itu terus bagaimana IWAPI bisa menularkan ke teman-teman binaan, dan binaan IWAPI memang kita adakan pelatihan digital. Jadi jangan sampai kita punya smartphone hanya untuk gibah manja. Nah gitu. Jadi sudah dilatih adanya WA bisnis, adanya IG bisnis, bagaimana harus mengupload IG yang secara bisnis itu gimana, jadi tidak campur aduk. Misal kita punya akun bisnis, yang gue ngupload dagangan, yang gue ngupload teknik, yang gue ngupload selfie dewe, orang kan melihatnya juga kok nggak fokus kan gitu. Cobalah bikin akun IG bisnis dari brandnya masing-masing. Dan setelah melek digital, saya pun juga selalu sosialisasi bagaimana membangun branding. Bagaimana membangun branding adalah legalitas yang harus dikuatkan. Dan dulu teman-teman belum begitu. Saya melihat ya Mbak, melihat teman-teman belum begitu. Nggak terlalu penting lah legalitas gitu. Nah begitu adanya pandemi, mereka baru melek. Ternyata legalitas sangat penting, karena setiap kita mau masuk di dunia online, dan itu pengadaan sifatnya yang kita menawarkan barang yang lewat pengadaan, itu kan semuanya legalitas harus lengkap. Betul. Nah di sini akhirnya teman-teman, ya ternyata legalitas itu penting. Jadi jangan merasa takut bahwa kita lengkap legalitas itu akan menjadi momok di dalam pajak. Kadang kan teman-teman gitu mikirnya, pajak nanti. Enggak lah, justru ini adalah membuka peluang dan celah kita untuk bisa ikut katakanlah pengadaan atau tender lah kalau bahasa besarnya. Kalau kecilnya kita ikut pengadaan. Apalagi sekarang kan modelnya memang lewat e-katalog kan, online gitu kan. Jadi harus upload. Saya juga mengenalkan ke teman-teman bagaimana ada PADI, pasar digital UMKM. Nah itu yang bikin adalah BUMN Mbak, Kementerian BUMN, dan itu luar biasa. Semua BUMN kalau belanja produk, belanja alat, belanja fasilitas itu harus lewat PADI, dan di PADI itu adalah produk teman-teman UMKM semuanya. Jadi kan ini kenapa kita harus bersikap, jangan sampai BUMN kok yang beli di Bahana Batik terus, itu Bahana Batik terus. Ya karena kita actionnya lebih satset gitu ya. Itu harus gitu. Sebenarnya semuanya pun bisa, tinggal bagaimana kita mau bergerak atau enggak. Ya betul Pak. Oke, baik. Aduh kalau ngobrolin masalah, apalagi sudah ngomongin masalah kewirausahaan, nggak akan ada habisnya. Habisnya betul.
Oke. Menyenangkan, Mbak. Menyenangkan karena ini membuka wacana, membuka Betul. wawasan gitu kan. Oke, baik Mbak Erwin, tentunya terima kasih banget sudah rawuh ke sini. Sama-sama. Semoga Mbak hal Rani. sedikit yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan satu nilai baru Iya. untuk teman-teman di luar Insya sana, Allah, khususnya iya. para perempuan Indonesia, Indonesia, melalui pelaku perempuan usaha. Kabupaten Bantul Betul. gitu kan. Satu hal yang mau disampaikan terakhir, monggo. Ya, untuk teman-teman baik IWAPI maupun pelaku ekraf yang ada di Kabupaten Bantul khususnya, jangan pernah pantang menyerah dan terus berkreasi, terus berinovasi, maju untuk Kabupaten Bantul tercinta. Amin. Terima kasih Mbak Erwin untuk hadirnya. Sami-sami. Sobat Jelajah Bantul, demikian bincang kami bersama Ibu Erwin Yuniati, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul. Satu hal tentunya, craftsmanship Indonesia harus tetap unggul menuju Bantul yang lebih kreatif, tentunya bukan sekedar wacana, tapi ini menjadi cita-cita kita bersama. Jangan lupa, kalau punya cita-cita jangan nanggung, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena paling enggak kalau kita terjatuh, kita masih berada di antara bintang-bintang. Saya Rani Albani, Assalamualaikum, salam pesona Indonesia.